Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika pada suatu saat kalian merasa tiba-tiba sakit tanpa sebab medis yang jelas, atau usaha kalian tiba-tiba mandek tanpa alasan yang logis, maka bisa jadi kalian sedang terkena ain atau yang sering disebut penyakit mata jahat. Ain adalah penyakit yang berasal dari tatapan mata yang penuh dengan hasad, dengki, atau kekaguman yang tidak diiringi dengan zikir kepada Allah. Ia adalah penyakit yang tidak kasat mata, namun dampaknya nyata dan membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membenarkan tentang hal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau telah bersabda, "Al-ain hakun." Penyakit ain itu benar-benar ada. Mintalah perlindungan kepada Allah dari ain. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memahami apa itu penyakit ain, bagaimana ia menjangkiti manusia, dan bagaimana cara kita melindungi diri. Tapi sebelum lanjut, silahkan bantu like video ini sebagai bentuk dukungan pada dakwah Islam kami. Dan bagi sahabat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tak ketinggalan kajian-kajian Islami yang penuh manfaat lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, penyakit ain berasal dari kata aina ya'inu yang artinya melihat. Dalam konteks syar'i, ain terjadi ketika pandangan mata seseorang yang disertai perasaan iri, dengki, atau kagum kepada sesuatu menghasilkan dampak negatif terhadap objek yang dia lihat. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ain adalah senjata batin yang bekerja melalui mata dan hati yang penuh hasad. Dengan izin Allah, tatapan tersebut bisa menyebabkan kesakitan fisik, gangguan mental, bahkan kematian. Dan di zaman modern serta di era media sosial pada hari ini, penyakit ain tak hanya datang dari tatapan langsung. Di eranya Instagram, TikTok, dan YouTube, ain bisa hadir lewat foto, video,
atau cerita yang kita unggah sendiri. Tanpa sadar kita pamer kebahagiaan, pamer pencapaian, pamer barang baru, pamer pasangan ideal, dan pamer anak-anak yang lucu. Lalu ribuan mata, bahkan jutaan mata melihatnya. Dari mata orang yang bersyukur itu bisa jadi doa. Namun dari mata yang penuh iri, hasad, dan ketidakpuasan, itulah media masuknya ain ke dalam hidup kita. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fath al-Bari bahwa ain dapat terjadi walau tidak bertemu langsung, karena pandangan hasad bisa menembus jarak, apalagi lewat gambar. Berikut ini beberapa penyebab utama munculnya penyakit ain berdasarkan hadis dan keterangan ulama. Yang pertama, rasa cemburu dan dengki. Sabda Nabi SAW, jangan saling mencelakai, jangan saling membenci, jangan saling dengki. Hadis riwayat Muslim. Cemburu terhadap kenikmatan orang lain seperti kepada rumah, rezeki, pasangan, atau kecantikan dapat menimbulkan energi negatif yang menular melalui tatapan mata. Yang kedua, rasa iri dan dendam. Ibnu Atsir rahimahullah berkata, orang yang terkena ain adalah orang yang dilihat oleh orang iri dengan pandangan tajam yang akhirnya mempengaruhi kesehatannya hingga ia jatuh sakit. Yang ketiga, sihir dan ilmu hitam. Ain bisa berkaitan erat dengan sihir. Orang yang memiliki niat jahat bisa mengiringi tatapannya dengan kekuatan batin negatif. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas untuk perlindungan. Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari dan mengobati penyakit ain jika kita terkena penyakit tersebut? Berikut beberapa cara menghindari dan mengobati penyakit ain berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW biasa meniup kedua telapak tangannya dan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu mengusap tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, jangan berlebihan dalam pamer kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan untuk menyembunyikannya atau mengiringi dengan doa seperti Masya Allah la quwata illa billah, agar pandangan kagum tidak berubah menjadi bencana bagi yang dilihat. Yang ketiga adalah ru'yah syariah. Jika merasa terkena ain, bisa membaca ayat-ayat ru'yah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa maksurat. Bisa juga dengan meminta tolong kepada orang soleh untuk diruqyah sesuai syariat. Yang keempat, mandi dengan air bekas wudu pelaku ain. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian diminta untuk mandi karena ada orang terkena ain, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa orang yang terkena ain
dimandikan dengan air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain tersebut. Yang kelima, ruqyah untuk korban ain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi melihat pelayan wanita Ummu Salamah yang terkena ain, lalu bersabda, carikan ruqyah untuknya karena dia terkena ain. Sahabatku yang dimuliakan Allah, penyakit ain adalah nyata. Ia mungkin tidak bisa dideteksi oleh dokter, tapi bisa dirasakan dampaknya dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita, hindari iri, dengki, dan hasad. Dan juga jaga lisan dan jari kita di media sosial. Tidak semua hal harus diumbar, karena tidak semua mata yang melihat itu akan mendoakan kita. Dan jangan lupa jagalah diri dengan zikir, doa perlindungan, dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Dan sebagai penutup kajian pada hari ini, bantu share video ini ke keluarga, sahabat, dan grup-grup sosial media. Karena bisa jadi dari satu share yang kalian lakukan, ada yang terhindar dari ain. Dan dari sana, pahala jariah terus mengalir, hingga kita pun berada dalam naungan cahaya di yaumil hisab. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.